Hari itu terasa begitu berbeda bagi Putra. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya ia kembali ke kota kelahirannya. Rudy, sahabat lama yang sudah lama tidak dijumpainya, mengundangnya untuk menginap di rumahnya. Putra, yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya di luar kota, merasa senang bisa kembali ke rumah sahabatnya yang penuh kenangan itu. Rudy dan Siti, istrinya, sudah lama menjadi teman dekat, dan Putra tahu bahwa keduanya adalah pasangan yang sempurna. Setibanya di rumah Rudy, suasana hangat langsung menyambut Putra. Rudy dan Siti menyambutnya dengan senyum lebar, seolah tidak ada jarak waktu yang memisahkan mereka. Mereka berbincang-bincang ringan, mengingat kembali masa-masa mereka bersama di masa lalu, saat mereka masih duduk di bangku kuliah. Semua terasa begitu akrab, namun ada sesuatu yang berbeda. Putra memandang Siti, istri sahabatnya, dan menyadari perubahan yang ada pada dirinya. Siti yang dulu terlihat muda dan ceria, kini tampil lebih dewasa, lebih mempesona. Pakaian yang dikenakan Siti malam itu juga berbeda, dengan gaun sederhana yang menonjolkan keanggunannya tanpa berlebihan. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, dan senyumannya semakin menawan. Putra merasa ada yang berubah, dan meskipun ia berusaha tidak memikirkannya, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Malam itu, mereka makan malam bersama. Rudy menceritakan tentang pekerjaannya yang baru dan segala hal yang telah berubah sejak mereka terakhir bertemu. Putra tersenyum, berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun hatinya tidak bisa berhenti memperhatikan Siti. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang berbeda, lebih dalam daripada biasanya. Setiap kali Siti berbicara, Putra merasa ada ketegangan yang tersirat, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Siti sesekali menatapnya, dan saat mata mereka bertemu, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Mereka saling tersenyum, namun senyum itu terasa lebih lama, lebih bermakna dari biasanya. Suasana di meja makan terasa akrab, tetapi di balik obrolan yang ringan, Putra merasa ada kecanggungan yang tak terucapkan. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan betapa berbeda Siti sekarang, betapa semakin menariknya ia dalam setiap gerak-geriknya. Dalam sekejap, ia merasa seolah ada jarak antara dirinya dan Rudy, meskipun mereka masih berbicara seperti dulu. Siti lebih menarik perhatian Putra daripada yang ia inginkan. Setiap kali Siti bergerak, ada sesuatu yang memikat, sesuatu yang membuat Putra merasa gelisah. Tangannya yang lembut ketika ia menyendokkan makanan ke piring, senyum yang terkadang muncul dengan cara yang tidak terduga, dan cara ia berbicara dengan penuh perhatian, semua itu membuat Putra merasa cemas. Namun, Putra tahu bahwa ia tidak boleh berpikir seperti itu. Rudy adalah sahabat dekatnya, dan Siti adalah istrinya. Sebagai teman yang baik, Putra berusaha menahan diri, mengabaikan perasaan-perasaan itu yang sepertinya tidak ada tempatnya. Ia ingin menjaga hubungan persahabatannya dengan Rudy tetap baik, tidak ingin ada sesuatu yang merusak kepercayaan itu. Tapi semakin lama ia berada di rumah itu, semakin ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, yang hanya bisa dirasakannya di antara dirinya dan Siti. Usai makan malam, mereka duduk di ruang tamu, berbincang lebih lanjut tentang kehidupan masing-masing. Rudy tampak antusias menceritakan segala hal tentang kehidupannya, tetapi Putra merasa dirinya semakin terfokus pada Siti. Terkadang, saat Rudy berbicara, matanya akan melirik arah Siti, dan mereka bertemu pandang. Dalam sekejap, perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu kembali muncul. Siti akan tersenyum sedikit, mengangguk pelan, dan kemudian kembali menatap Rudy. Namun, ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat Putra merasa cemas, seolah senyum itu lebih untuk dirinya daripada untuk Rudy. Tak lama kemudian, Siti pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman, meninggalkan Putra dan Rudy di ruang tamu. Putra mengambil kesempatan ini untuk menenangkan diri, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan yang mulai mengganggu. Namun, pikirannya malah berkelana pada kenangan-kenangan lama bersama Siti. Dulu, mereka tidak pernah terlalu dekat. Hanya sebatas teman-teman yang sering berkumpul dalam kelompok besar. Namun, sekarang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang lebih intim, meskipun tidak pernah ada tindakan nyata yang menunjukkan hal itu. Ketika Siti kembali, ia membawa 2 cangkir kopi, menaruh satu di hadapan Putra dan satu lagi di hadapan Rudy. Suasana semakin nyaman, namun ketegangan antara Putra dan Siti semakin terasa jelas. Setiap kali Siti berbicara, matanya tidak lepas dari Putra, dan Putra merasa ada getaran yang tidak bisa ia jelaskan.
Mereka berbicara tentang berbagai topik, namun perasaan yang mengendap di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Siti tidak mengungkapkan apa-apa, namun matanya berbicara lebih dari kata-kata. Malam itu, setelah mengobrol panjang lebar, Putra merasa sudah waktunya untuk tidur. Rudy menyarankan agar ia tidur di kamar tamu, sementara Siti pergi ke kamar mereka. Ketika Putra berjalan menuju kamar tamu, matanya sekali lagi bertemu dengan Siti yang sedang berdiri di dekat tangga. Mereka saling tersenyum, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ada ketegangan yang hampir bisa dipotong. Namun keduanya hanya saling melirik dan melanjutkan langkah mereka. Malam itu, di kamar tamu yang sunyi, Putra terbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia merasa bingung dengan perasaannya. Bagaimana mungkin, setelah bertahun-tahun, ia bisa merasa seperti ini? Perasaan yang sulit dijelaskan, yang membuat jantungnya berdebar setiap kali ia memikirkan Siti. Namun, ia juga tahu bahwa itu adalah perasaan yang tidak boleh ada, perasaan yang tidak boleh berkembang. Ia memejamkan mata, berusaha tidur, namun bayangan wajah Siti terus menghantuinya, menyisakan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Beberapa hari telah berlalu sejak kedatangannya di rumah Rudy. Setiap hari berlalu dengan cepat, penuh obrolan yang ringan dan kebersamaan yang terasa akrab. Namun, meskipun Rudy selalu ada, Putra merasa semakin sulit mengabaikan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dan Siti. Setiap kali mereka berbicara, setiap tatapan yang mereka bagi, perasaan itu semakin tumbuh, semakin mendalam. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang tak terucapkan, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Malam itu, Rudy mendapat telepon yang membuatnya harus pergi keluar kota untuk beberapa hari. Putra merasa sedikit canggung setelah sahabatnya pergi. Rudy berjanji akan kembali dalam 2 hari. Namun Putra merasa ada ketegangan yang semakin sulit dihindari. Siti memutuskan untuk menemani Putra di rumah, dan mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Setelah makan malam, yang kali ini hanya berdua saja, Siti mengajak Putra untuk duduk di ruang tamu. Rudy yang biasanya menjadi penengah obrolan kini tidak ada. Ruang itu terasa lebih hening, lebih intim, tanpa ada orang ketiga. Mereka duduk di sofa, sedikit terpisah namun cukup dekat untuk saling mendengar setiap kata. Putra merasa ada dorongan yang kuat untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sudah lama terpendam. Tetapi ia tahu bahwa itu adalah jalan yang penuh dengan bahaya. "Bagaimana pekerjaanmu di luar kota?" tanya Siti, suara lembutnya mencairkan keheningan. Putra menoleh, dan mereka saling bertatap mata. Mata Siti yang tajam, penuh perhatian, membuat hatinya berdebar lebih kencang. "Baik, aku mulai terbiasa," jawab Putra dengan suara sedikit serak. Ia menelan ludah, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. "Aku hampir lupa bagaimana rasanya berada di sini, di rumah lama ini." Siti tersenyum lembut, seolah mengenali perasaan yang ada di balik kata-kata Putra. "Aku bisa memahami itu. Kadang kita membutuhkan waktu untuk merasa kembali di tempat yang benar-benar kita kenal." Siti duduk lebih dekat, dan Putra merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Mereka berada dalam jarak yang terlalu dekat, terlalu akrab untuk sekadar berbicara tentang pekerjaan atau kenangan masa lalu. Suasana semakin intens. Setiap kata yang keluar dari mulut Siti terdengar begitu berarti. Putra merasakan sebuah dorongan untuk lebih mendalami percakapan ini, untuk mengungkapkan segala perasaan yang selama ini ia pendam, meskipun ia tahu itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Siti, dengan kelembutan dan cara bicaranya yang menenangkan, membuat Putra merasa lebih terhubung dengan dirinya daripada sebelumnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman lama yang berbincang. Tatapan mereka semakin dalam, dan Putra bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. "Putra, aku ingin bercerita sesuatu," kata Siti, memecah keheningan. Suaranya lembut, namun ada ketegangan yang jelas dalam nada suaranya. Putra menatap Siti dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Siti menarik napas panjang, tampak ragu sejenak. "Aku sering merasa sepi belakangan ini. Rudy sibuk dengan pekerjaannya. Dan aku?" Ia terdiam sejenak, seolah menimbang kata-katanya. "Kadang, aku merasa terabaikan, meskipun aku tahu Rudy sangat mencintai aku. Hanya saja, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang." Putra merasa hati kecilnya tergerak mendengar kata-kata Siti.
Ada sesuatu yang sangat pribadi dalam ungkapannya. Sebuah kejujuran yang membuat Putra merasa lebih dekat dengannya. Ia bisa merasakan betapa Siti menginginkan perhatian yang lebih. Dan sejenak, Putra merasa terhanyut dalam percakapan itu. Aku mengerti, jawab Putra, mencoba memberikan kenyamanan tanpa harus terlalu mendalam. Terkadang, kita memang merasa seperti itu. Semua orang butuh merasa dihargai. Siti mengangguk pelan, matanya masih menatap Putra dengan penuh arti. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya suara detak jam yang terdengar di ruang tamu yang sunyi. Putra merasa sebuah dorongan untuk mendekatkan diri lebih jauh. Namun ia menahan diri, takut jika ia melangkah lebih jauh, itu akan merusak segalanya. Namun, Siti, yang seolah merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka, tiba-tiba meletakkan tangannya di atas tangan Putra yang terletak di meja. Sentuhan itu tidak berlebihan, namun cukup untuk membuat Putra terkejut. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia bisa merasakan kehangatan dari tangan Siti yang lembut itu. Ada sesuatu dalam sentuhan itu, sebuah keintiman yang membuat dunia di sekitar mereka terasa semakin hening. Putra tidak bisa menahan diri lagi. Matanya bertemu mata Siti, dan dalam sekejap, ia merasakan perasaan yang sudah ia pendam selama ini mengalir begitu kuat. Mereka berada begitu dekat, dan Putra tahu bahwa ada sesuatu yang harus diputuskan. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia melangkah lebih jauh, itu bisa mengubah segalanya, bisa menghancurkan hubungan persahabatannya dengan Rudy. Siti menahan pandangannya, seolah sadar bahwa ada perasaan yang lebih dalam di antara mereka. Putra, Siti memulai dengan suara yang lebih rendah, namun tidak ada kata-kata yang keluar setelah itu. Mereka berdua hanya saling menatap, tidak ada yang bergerak. Suasana semakin tegang, namun tidak ada yang mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Keduanya terjebak dalam keheningan, dalam momen yang begitu intens, namun tetap penuh dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Siti menarik tangannya perlahan, seolah menyadari bahwa mereka sudah terlalu dekat dengan batas yang tak bisa dilanggar. Ia tersenyum sedikit, senyuman yang penuh arti. Mungkin kita harus tidur, katanya akhirnya. Suaranya kembali normal, meskipun ada nada yang tidak bisa dipahami dalam kata-katanya. Putra mengangguk pelan, merasa sedikit canggung. Mereka berdua bangkit dari sofa, dan meskipun tidak ada kata-kata lebih lanjut, ada perasaan yang mengendap di antara mereka. Putra merasa seolah ia baru saja terbangun dari mimpi, dan meskipun tidak ada tindakan yang jelas, ada sebuah pemahaman yang mendalam antara dirinya dan Siti. Perasaan itu ada, dan meskipun mereka tidak mengungkapkannya, keduanya tahu bahwa malam itu akan menjadi salah satu malam yang tak bisa dilupakan. Pagi itu, suasana di rumah Rudy terasa berbeda. Matahari pagi yang masuk melalui jendela memberikan cahaya lembut di ruang tamu. Putra duduk di sofa, menatap keluar, tetapi pikirannya melayang jauh. Sudah beberapa hari berlalu sejak Rudy pergi, dan meskipun keduanya berusaha menjaga jarak emosional, Putra merasa ketegangan itu semakin nyata, semakin sulit untuk dihindari. Malam sebelumnya masih terngiang dalam pikirannya, saat Siti meletakkan tangan di tangannya dengan penuh arti. Sentuhan itu, meskipun lembut, terasa seperti sebuah pengakuan tak terucapkan, sebuah sinyal yang sulit untuk diabaikan. Pagi itu, Siti menyajikan sarapan dengan senyum cerah, seolah tidak ada yang berbeda. Namun, Putra bisa merasakan ada sesuatu yang tersirat di balik sikap biasa-biasa saja itu. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan dengan percakapan yang ringan. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Mereka berdua tahu bahwa perasaan yang ada di antara mereka tidak bisa disangkal, meskipun tidak ada kata-kata yang mengungkapkannya. Siti sesekali menatap Putra dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara, dalam gerakan tangannya, yang terasa lebih intim dari biasanya. Putra merasa cemas. Namun ia berusaha untuk tetap tenang, untuk tidak terlarut dalam perasaan yang tidak semestinya. Ia tahu bahwa ini adalah situasi yang berbahaya, yang bisa merusak segalanya, dan itu membuatnya semakin terombang-ambing. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman dekat rumah. Suasana pagi itu begitu tenang, namun di antara keduanya, ada sebuah ketegangan yang terus mengalir. Mereka berjalan berdampingan, namun ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Putra merasa seperti ada sesuatu yang harus dikatakan, namun ia takut untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Setiap kali Siti berbicara,
Suaranya terdengar lebih dalam, lebih penuh arti. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang hanya bisa mereka rasakan, tapi tidak bisa diungkapkan. Putra, suara Siti memecah keheningan, memanggilnya dengan nada yang lembut, namun penuh pengertian. Aku ingin berbicara tentang kemarin malam. Putra berhenti sejenak, menatap Siti dengan cemas. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, berusaha menjaga jarak dalam suaranya. Ia tahu bahwa percakapan ini bisa menjadi titik balik, yang mengarah pada sesuatu yang tak bisa mereka hindari lebih lama lagi. Siti menarik napas panjang, tampak ragu, seolah kata-katanya begitu berat untuk diucapkan. Kemarin malam, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang selama ini terpendam, dan aku merasa kamu juga merasakannya. Suaranya sedikit bergetar, namun ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Aku tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih rumit, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang ada di dalam diriku. Putra merasakan hatinya berdebar lebih cepat. Ketegangan itu semakin memuncak. Ia menatap Siti dengan penuh perhatian, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Siti, aku juga merasakannya, jawab Putra, suaranya rendah namun jelas. Aku tahu ini tidak benar. Kita harus menjaga jarak. Kita tidak bisa biarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Siti menunduk, memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Ia tampak begitu rapuh, meskipun berusaha tetap tenang. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak merasakannya. Tapi, perasaan itu datang begitu saja. Dan aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Ia berhenti sejenak, menatap Putra dengan mata yang penuh perasaan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin merusak apapun, tetapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Putra merasakan sebuah dorongan untuk mendekat, untuk merangkul Siti dan memberikan kenyamanan. Namun ia tahu itu adalah langkah yang salah. Ia harus menahan diri. Ia harus menjaga batas-batas yang ada. Siti, kata Putra dengan lembut, suaranya sedikit gemetar. Aku juga merasa terikat denganmu, tapi kita tidak bisa melakukan ini. Rudy adalah sahabatku. Dia telah mempercayakan aku untuk menjaga keluarganya, dan aku tidak akan menghancurkan itu. Siti mengangguk pelan, matanya penuh dengan kesedihan. Aku tahu itu salah. Tetapi, kadang perasaan tidak bisa dikendalikan. Kita tidak bisa memilih siapa yang kita cintai, bukan? Siti tersenyum pahit, seolah mencoba menerima kenyataan yang menyakitkan. Tapi aku tidak ingin menghancurkan apapun. Aku hanya ingin, untuk sekali ini, kita berbicara tentang ini. Tentang apa yang kita rasakan. Mereka berdua terdiam sejenak, berdiri di tengah taman yang sepi. Hanya suara angin yang terdengar, dan di antara keduanya, ada sebuah kesepakatan tak terucapkan untuk tidak membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, saat di mana mereka harus membuat pilihan yang sulit. Mereka harus melepaskan perasaan itu dan kembali ke jalur yang benar. Putra menghela napas dalam, merasa hatinya berat. Ia tahu ini adalah langkah yang paling bijak. Siti, kita harus menjaga jarak, kata Putra dengan penuh penyesalan. Aku menghargai perasaanmu, tapi kita tidak bisa biarkan itu merusak semuanya. Aku tidak ingin kehilangan persahabatan kita, dan aku tidak ingin melihat Rudy terluka. Siti mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tahu, Putra. Aku tahu itu. Maafkan aku jika aku membuatmu merasa tidak nyaman. Aku akan mencoba untuk melupakan perasaan ini. Mereka berdiri beberapa saat dalam diam, tidak ada yang bisa mereka katakan. Namun, dalam keheningan itu, ada sebuah pemahaman yang mendalam di antara mereka. Mereka berdua tahu bahwa meskipun perasaan ini tidak bisa mereka penuhi, mereka akan kembali menjalani hidup mereka masing-masing, meskipun ada sesuatu yang hilang. Ketika mereka akhirnya berjalan kembali ke rumah, ada rasa lega yang muncul dalam diri Putra. Namun, di saat yang sama, ada perasaan yang masih mengendap dalam hatinya. Perasaan yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Mereka kembali ke rumah, menjalani sisa waktu mereka dengan cara yang biasa. Namun keduanya tahu bahwa malam itu akan selalu menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.